Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan kitab atau buku Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu, adapun topik atau materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini masih berkaitan dengan topik pekan-pekan kemarin. Babu qaulullah ta'ala, bab yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada. Antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Pertanyaan untuk bapak-bapak, Pak, ini surat apa, Pak? Al-Baqarah ayat 165. Adapun ayat yang kedua yang sudah kita pelajari, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, sampai akhir ayat. Ini surat apa ibu-ibu? Taubah ayat 24. Adapun materi selanjutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Anasin, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. La yu'minu, tidak beriman, ahadukum, salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku itu lebih dicintai, min walidihi, daripada anaknya, wa waladihi, orang tuanya, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Dalam hadis ini ada kalimat la yu'minu.
La-nya di sini tidak beriman sampai salah seorang itu mencintaiku. Aku di sini maksud dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang muslim dianggap tidak beriman apabila dia tidak mencintai Nabi SAW. Tapi cinta di sini bukan cinta dalam ubudiyah. Pekan kemarin kita sudah mempelajari pembagian cinta. Kalau cinta ubudiyah termasuk cinta yang bagaimana, Bu? Ibu-ibu, secara khusus. Cinta itu ada dua. Cinta secara khusus dan cinta secara umum. Kalau secara khusus itu ubudiyah, khusus hanya untuk Allah. Dalam hadis ini ahabba ilaihi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang yang memahami hadis ini, emang dia cinta kepada Nabi, tapi hulu berlebihan dalam memuji Nabi, dalam mencontoh perilaku Nabi. Itu berlebihan sehingga sebagian orang itu jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Amalannya dia tertolak. Mereka melakukan amalan itu atas dasar ini. Kan saya cinta kepada Nabi. Contohnya sholawatan yang diiringi dengan musik. Itu nggak ada, tuntunannya nggak ada, tidak pernah dicontohkan. Akan tetapi pelaku yang melakukan perbuatan sholawat yang diiringi dengan musik itu dengan dalil ini mencintai Nabi. Cintanya berlebihan, memuji Nabi. Orang yang melakukan sholawatan yang diiringi dengan musik, kalau diingatin itu pasti ngeyel. Loh, itu kan aku cinta kepada Nabi, kenapa kok dilarang? Dia lupa dengan hadis Arba'in Nawawiyah yang pernah kita pelajari. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari Nabi, sholawatan yang diiringi dengan musik nggak pernah diajari Nabi, maka amalan itu tertolak. Gak ada tawar-menawar. Itu akidah, keyakinan. Contoh lainnya, sholat maghrib itu 3 rakaat atau 4, Bu? 3. Tapi ada yang mencontoh Nabi, padahal Nabi sudah memberi contoh 3 rakaat. Tapi ada yang mencontoh saking semangatnya dia sholatnya 6 rakaat. Sah buat sholatnya? Ya, enggak sah. Enggak sah. Walaupun bacaan sholatnya itu benar semuanya, dia membacanya secara keseluruhan, sempurna. Sami Allahu liman hamidah. Dia membaca doanya enggak cuma Rabbana walakal hamdu, enggak sampai berhenti di situ saja, tapi secara komplit. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban fi mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Dia bacanya setiap gerakan sholat dia baca secara komplit, tapi rakaat dalam sholatnya dia hulu berlebihan. Itu juga amalannya tertolak. Padahal dia atas dasarnya apa? Cinta kepada Nabi. Hulu, tapi tata caranya yang dicontohkan Nabi dia lebih-lebihkan. Nah, sehingga itu tertolak. Ahabba ilaihi min walidihi, daripada anaknya, wa waladihi, dan orang tuanya,
wan nasi ajmain, dan semua manusia secara umum ajmain. Kita harus mendahulukan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama tadi walidi, pada anaknya. Ada sebagian orang yang dia memiliki akidah goyah gara-gara apa? Fitnah putra putrinya. Keyakinannya berbeda. Ketika si A ini sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak 2 orang. Tapi yang baru mengenal kajian sunnah, yang belajar tauhid secara hakiki sesuai Al-Quran dan hadis, baru suami istri. Anaknya belum ikut ngaji, tapi anaknya udah bertumbuh dewasa. Ketika ada suatu acara yang itu berkaitan dengan keyakinan, contohnya saja nyewu, qadarullah si ibunya meninggal, tinggal si ayahnya. Si ayahnya sudah belajar tentang tauhid secara hakiki, secara hakikat, tapi anak-anaknya belum ada yang belajar. Cuma Islam KTP-nya saja. Kadang sholatnya masih bolong-bolong, kadang malah nggak sholat. Sholatnya seminggu cuma sekali, hari Jumat saja, sholat zuhur, sholat Jumatan. Nah, di situ ketika terjadi problem, itu akan meletus. Anaknya akan memiliki pemikiran, bapak saya berarti nggak cinta sama ibu saya, nggak mau mengadakan acara nyewu, menyembelih kambing yang ditujukan kepada si ibunya tadi. Jadi permasalahan goyah akidahnya kalau tidak kuat si bapaknya. Fitnah seorang anak. Wa waladihi, orang tua. Orang tua itu juga bisa jadi ujian iman seseorang. Bisa. Kenapa kok bisa? Kalau anaknya, seorang anak sudah mempelajari akidah secara hakiki, ngirim bunga perapatan, oh haram, sering gitu. Tapi orang tuanya masih ngirim sesajen ke perapatan, masih ngirim sesajen ke pohon besar. Itu jadi permasalahan. Wan nasi ajmain, dan semua manusia dalam menjalankan tauhid itu ujiannya. Masyarakat itu bisa jadi ujian, apalagi itu berkaitan dengan keyakinan. Contohnya tur ziarah kubur, itu satu dukuh ditarik semua iuran, tapi dia cuma satu orang yang nggak mau, itu jadi gunjingan. Katanya cinta Nabi, katanya cinta para wali, kok dimintain donasi tur ziarah kubur mencari berkah, kok nggak ngasih sepeser pun. Nah, itu jadi gunjingan. Si fulan tuh, si Ani gara-gara ngaji di Nurul Jannah, belajar tauhid, atau di masjid yang lainnya belajar tauhid, kok sejak belajar dimintain iuran tur ziarah kubur kok nggak mau ngasih. Nah, itu jadi permasalahan. Ada yang bilang, wah itu udah nggak bermasyarakat, itu udah nggak mau bergaul sama masyarakat, itu nyinyiran itu keluar begitu saja. Itu ujian. Kalau imannya kuat, itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gak dianggap. Karena dia menjaga kualitasnya, pondasi akidahnya, rukun Islamnya dijaga, rukun imannya dijaga, pembagian tauhid yang 3 dijaga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu dia jaga. Maka imannya kuat. Ketika ada ujian, dia
mengingat pondasi-pondasi tauhid, pondasi-pondasi keislaman. Jadi dalam hadis ini cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu dalam hal mencontoh bagaimana tata cara ibadah beliau, bukan sampai cinta menyembah kepada Nabi. Nggak boleh, karena cinta secara khusus atau cinta ubudiyah itu khusus hanya ditujukan kepada Allah. Hadis selanjutnya, walahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 sifat. Nah, barang siapa ketiga hal ini atau salah satu dari ketiganya itu kita dapati dalam hidup kita, itu akan mendapatkan manisnya rasa iman. Atau ketiga halnya ini terjadi dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ayyakuna, hendaklah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai dari selain keduanya. Jadi cinta yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang pertama kali cinta kepada Allah. Masih ingat Pak Bu, ketika ada orang masuk Islam, dia disuruh apa? Syahadat. Saya bersaksi bahwasanya Allah yang disembah pertama kali. Cinta yang kita tanamkan cinta ubudiyah, menyembahnya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Kalau ada orang yang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa Allah itu yang berhak disembah saja, nggak ada yang lainnya. Tapi kok masih menyembah kuburan, ngeloni kuburan, atau ke pohon besar minta-minta, atau pergi ke dukun, atau masih tapayur, ada burung gagak hinggap di rumahnya. Wah, pasti ini ada ketiban sialan nih, keluarga pasti ada yang meninggal, atau tetanggaku. Itu ingat Pak Bu, syahadatnya, persaksiannya itu hangus. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Itu yang harus kita tanami, cinta kepada Allah yang pertama, yang kedua cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi cintanya di sini kedudukannya berbeda. Kalau cinta kepada Allah itu dalam hal ubudiyah. Kalau cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, cinta dalam mencontoh bagaimana tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Hendaknya seseorang mencintai seseorang itu didasari atas dasar cinta karena Allah.
dalam berteman itu juga harus didasari cinta, berteman karena Allah. Contohnya cinta karena Allah. Suami istri menikah, kalau didasari cinta tulus, nikahnya karena Allah, dia tidak memandang hartanya, tidak memandang fisiknya. Cinta karena Allah. Diberi ujian dalam menjalani kehidupan, dia sabar. Ketika nikah 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, oh masih manis-manis saja. Nah, kalau udah mau setahun, lebih dari setahun itu ujian datang, wah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang pasti datang. Apalagi kalau sudah memiliki putra atau putri, itu pasti ada ujiannya. Tapi kalau nikahnya didasari karena Allah, dalam menghadapi ujian tadi dia sabar, karena dia memiliki pondasi tauhid yang kuat. Pondasinya masuk dalam pembagian yang mana Pak Bu? Beriman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun yang ya kan, pondasi. Dia beriman, kembali lagi ke pondasi. Kalau dia tidak memiliki pondasi tadi, ketika diberi ujian seperti itu, pasti akan bimbang, akan hancur keluarganya. Gara-gara apa? Tidak didasari cinta karena Allah. Berteman juga begitu Pak Bu. Kita dalam berteman, contohnya saya berteman sama Mas Mul. Kalau kita dasari pertemanan ini cinta karena Allah, ya kita akan berteman selalu. Kalau cuma cinta gara-gara bisnis, ya itu pasti nanti ada ujiannya, ada cekcoknya. Oh, barangmu yang kirim ke saya kok kurang bagus toh Mas Mon. Nah itu masih ada jadi gunjingan. Pertama masih biasa-biasa aja. Kedua, diberi ujian lagi. Ketiga diberi ujian lagi. Itu timbul masalah. Kalau itu tidak didasari cinta karena Allah. Contohnya sekarang lebih gampangnya belajar bersama-sama. Kalau kita dasari belajar karena Allah, cinta agama Allah, biar tahu mana tuh yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu dia semangat datang. Walaupun dia sesibuk apapun, dia akan menyempatkan waktu setiap harinya. Kalau tidak ada kajian, habis maghrib dia buka Al-Quran. Kalau didasari cinta karena Allah, membaca 1 ayat beserta artinya. Sesibuk apapun, contohnya baru ngumpul paket, tapi kok ini waktunya belajar bersama-sama. Minggu sore di Masjid Nurul Jannah, dia pasti menyempatkan. Sesibuk apapun dia tinggalkan pekerjaan itu. Kalau didasari cinta sama Allah, dia harus disempatkan. Kalau tidak, wah itu pasti ada kegiatan terus, gak ada habisnya dunia. Jadi dalam melakukan suatu hal itu harus didasari cinta karena Allah. Dan juga kalau tidak suka dalam suatu hal, itu juga harus didasari karena Allah. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri ba'da in qadahu ayyakrahu. Hendaknya dalam membenci kafiran. Kita boleh membenci orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Yang kita benci orangnya atau perbuatannya Pak Bu? Perbuatannya. Kita boleh membenci.
Kita boleh tidak mendukung acara itu, karena itu berkaitan dengan keyakinan. Kita harus meninggalkan, harus berani. Walaupun dalam suatu dusun atau masyarakat baru dia saja yang melakukannya. Contohnya satu duko atau masyarakat itu semuanya melakukan yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal, tapi dia saja yang tidak melakukan. Itu harus berani, harus menunjukkan, oh saya sudah belajar tentang ini, harus berani. Walaupun resikonya dikunjung sama tetangga, dijauhin, itu ya wajar. Tapi ingat, cinta yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang pertama kali cinta kepada, yang kedua cinta kepada Nabi. Itu harus kita pegang benar-benar. Kalau sudah itu dipegang, melihat suatu kesyirikan, itu dia benci. Dan juga jangan dekat-dekat sama orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, pelaku bid'ah. Karena kalau kita berteman dengan orang yang melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan kesyirikan, lama-lama kita akan ikut melakukan perbuatan itu. Karena teman itu cerminan dalam hidup. Kalau kita ingin hidup kita baik, hidup kita perilakunya, akhlaknya baik sama Allah ataupun orang di sekitar kita, maka kita harus berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita ingin melakukan perbuatan kesyirikan, ya kita kumpulnya sama orang-orang yang sering melakukan perbuatan kesyirikan. Karena keimanan dan kesyirikan itu tidak bisa dijadikan menjadi satu wadah, satu tempat, nggak bisa. Karena orang yang bisa menerima iman secara hakiki, percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad, itu cuma orang-orang yang hatinya bersih. Kalau ada noda kesyirikan, walaupun satu tetes, dua tetes, itu pasti dia akan menolak. Kadang akan membantah ketika kita ajak dalam kebaikan. Imannya itu hilang semua gara-gara noda kesyirikan. Masih ingat Pak Bu hadis Nabi, hadis arba'in, ala wa inna fil jasadi mud. Wah, ingatlah, kita disuruh mengingat, dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging atau darah? Daging. Pada diri seseorang itu ada segumpal daging. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Di situ ada kalimat ala, ingatlah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Idza sholahat, apabila segumpal itu baik, sholahal jasadu, seluruh tubuhnya ikut baik. Wa idza fasadat, apabila segumpal tadi rusak gara-gara noda-noda perbuatan kesyirikan yang kita lakukan, fasadat jasadu, seluruh anggota tubuhnya itu ikut rusak. Ala, ada kalimat ala lagi sebelum akhir hadisnya. Ingatlah, kita disuruh mengingat-ingat. Ala wahya al-qalbu. Ingatlah, segumpal tadi yang dimaksudkan hati. Kalau hati seseorang sudah rusak, nah itu pasti akan terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Karena sudah terkotori. Orang yang melakukan perbuatan kesyirikan ternodai hatinya. Melakukan perbuatan kesyirikan ternodai hati. Harusnya lembarannya itu putih, gara-gara noda perbuatan kesyirikan itu menjadi hitam semua.
Makanya pelaku perbuatan kesyirikan, pelaku perbuatan kebid'ahan yang sering melakukan sholawat yang diiring terbanyak, kita dakwahi, kita jelaskan hadisnya, padahal hadisnya sahih, mereka menolak. Orang yang melakukan yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal, dia melakukan yasinan dengan dalil iqra mautakum ala yasin, bacakanlah surat yasin kepada orang yang meninggal. Dengan dalil itu, padahal dalil itu hadisnya dhaif, kita jelaskan secara gamblang, ini sanadnya seperti ini, matan hadisnya seperti ini hadisnya tertolak. Itu pasti mereka tetap ngeyel. Gara-gara apa? Itu tadi hatinya kotor. Ada yang melakukan sholat 5 waktu tanpa bolong sama sekali, dia rajin. Puasa Ramadan tidak pernah bolong, tapi kok dia masih melakukan perbuatan kesyirikan, itu biasanya, itu seringnya, hampir semuanya pelakunya itu, kalau diajak dalam suatu hal kebaikan meninggalkan perbuatan kesyirikan, itu dia menolak. Kadang kan ada Pak Bu, contohnya dia pengen kaya, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke keratonnya Gunung Kawi, dia masuk tapa di situ, masuk ke kamarnya, ngambil tanah yang di kamar itu, dia ambil bawa pulang, disebarin ke tempat jualannya atau barang yang biasanya untuk menata barang jualannya, itu disebarin di situ biar laris, biar ada daya tarik. Itu biasanya orang yang melakukan perihal itu, dia menutupi kedoknya dengan sholatnya rajin. Itu juga ada. Haji, umroh itu ada. Tapi setiap 3 bulan sekali, Gunung Kawi itu tiap 3 bulan sekali harus ke sana, harus memperbarui tanahnya tadi, tapa dulu. Ada yang nunggu daunnya itu sampai jatuh, dibawa pulang, dibawa taruh bawah bantal, itu ada. Itu kedoknya ditutupi dengan sholat 5 waktunya rajin, puasanya rajin. Tapi ketika ada orang yang mengetahui perbuatannya, dia didakwahi, dia ajak, Mas, itu perbuatan kesyirikan, tapi dia menolak. Itu gara-gara hatinya yang sudah keras, dia menolak. Padahal sudah jelas dalam surah Al-A'raf, atau kalau dalam pembahasan ini surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Dia menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Itu ada. Cuma kedok luarnya aja, kadang kelihatannya alim soleh, tapi ternyata dia pelaku perbuatan kesyirikan. Itu ada. Jadi semuanya itu kembali ke kitanya. Kembali bagaimana kita mau jadi muslim sejati, atau cuma luarannya saja, atau cuma casingnya saja. Nah, kembali ke siapa? Diri kita masing-masing. Hadis selanjutnya, hadis terakhir dalam pembahasan ini, Wan Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, man ahabba fillah wa abghada fillah
wa wala fillah wa ada fillah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah, dan membenci itu karena Allah, dan loyal itu juga karena Allah, wa abghada, dan memusuhi, membenci seseorang itu karena Allah, wa ada fillah, maka sesungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah hanya bisa dia raih dengan hal itu. Jadi kecintaan Allah itu bisa kita raih ketika kita mencintai karena Allah, mencintai suatu perbuatan karena Allah, membenci karena Allah, loyal itu memberi, kalau gampangnya donasi atau dukungan itu karena Allah. Itu harus didasari karena Allah. Maka dia akan mendapatkan rasa iman secara hakiki, manisnya iman. Dalam loyal kita harus perhatikan, loyalnya itu karena Allah atau tidak. Contohnya, ini Pak Bu, silakan dimakan. Udah habis? Atau ini dimakan? Ini ada gorengan depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini termasuk loyal. Loyal di atas ketaatan, membantu dakwah. Dakwah itu nggak harus ucapan, harus ngomong itu enggak. Memberi makan, memberi minum, ini termasuk loyal di jalan Allah. Ketika memberi donasi seperti ini, kita harus cek dulu. Walaupun dalam kajian taklim seperti ini, kajiannya benar-benar menjelaskan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang sahih, atau sebaliknya, kajiannya ngajak orang melakukan perbuatan kebid'ahan. Contohnya kalau daerah sini, nah itu sering diadakan sholawatan yang diiringi dengan musik. Kadang sampai kedengaran dari rumah. Itu nyata. Nah, itu ada donaturnya. Nah, ingat, donatur yang mendukung hal seperti ini bukan karena Allah. Karena itu perbuatan kebid'ahan, tertolak amalannya. Sama saja dia melakukan perbuatan kebid'ahan, malah bisa membatalkan keislamannya. Kan sering di sini, daerah sini. Kadang saya dengar dari rumah, ini bapak-bapak jangan membahas itu, wani-wani, dia harus berani. Dia harus berani. Orang mereka aja melakukan kebid'ahan secara terang-terangan, bahkan di rumah kedengaran mereka aja berani. Kenapa kita nggak berani menjelaskan yang hak ini benar? Nah, itu banyak yang terjadi. Loyal di sini harus dicek. Loyal memberi donasi itu digunakan untuk apa? Kalau itu acara kebid'ahan, kesyirikan, tinggalkan. Kalau itu acara ketaatan berupa kajian yang menjelaskan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, itu berlomba-lomba. Membangun masjid, nah, masjidnya ini digunakan untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu harus bersemangat. Ketika ada renovasi, nah, nyumbang semen 10 sak atau pasir 1 rit, nah, itu berlomba-lomba. Tapi ketika donasi harus dicek loyal, karena semua perbuatan itu harus didasari karena contohnya, kalau tidak didasari karena Allah, ngeluarin gorengan ini Pak Bu, kalau tidak didasari karena Allah, sampai rumah pasti ngerusuh. Wah, ngapain gorengan tadi tak bawa ke kajian ya? Di rumah padahal nggak ada gorengan lagi, bisa buat minum kopi.
Ini cuma contoh loh, jangan tersindir. Nah, ini cuma contoh. Kadang sampai rumah itu beruntung, wah ngapain tak keluarin. Nah, itu kalau tidak didasari karena Allah. Kalau didasari karena Allah, nah sekarang gorengan, besok ayam goreng utuh satu-satu. Nah, itu karena Allah itu. Jadi karena Allah itu berlomba-lomba. Dan juga orang yang loyal, cinta karena Allah, membenci karena Allah, insya Allah rasa iman karena janji Allah pasti yang dia dapatkan dalam menjalani agama, dia tidak merasa berat. Dalam belajar dia menerima, dalam menjalankan, mengamalkan tidak ragu, dia berani terang-terangan dan atas kebenaran, di atas kebenaran, al-haq. Walai yajida abdun ta'amal iman fa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik. Dan seseorang itu akan merasa hampa hidupnya walaupun dia itu rajin sholat, rajin puasa, tapi dia tidak merasakan manisnya iman. Karena dalam mengamalkan suatu amalan itu tidak didasari karena Allah, cinta karena Allah. Contohnya sholat 5 waktu. Daerah sini itu masjid banyak, musola banyak. Nah, ketika panggilan sholat, kenapa kok sedikit yang ke masjid? Untuk terusnya bapak-bapak. Nah, itu mungkin saja tidak didasari cinta karena Allah. Kalau didasari cinta karena Allah, dia merasakan manisnya iman. Ketika baru kerja, mendengarkan suara azan, hayya 'alas shalah, kerjaannya itu ditinggal. Karena dia memiliki rasa iman, tanggung jawab, iman. Itu dia jaga. Wasaumuhu, puasa Ramadan banyak yang cuma Islam KTP Pak Bu. Tapi ketika bulan Ramadan dia nggak puasa. Gara-gara dia tidak memiliki cinta karena Allah, rasa cinta karena Allah. Kalau orang yang memiliki rasa cinta karena Allah, dia pasti berusaha puasa bulan Ramadan. Karena dia ingin merasakan manisnya iman. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Sebelum ditutup Pak Bu, ini pertanyaan pekan kemarin. Hidayah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama apa Pak dan ibu-ibu? Hidayah itu ada 2. Nah, hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufik. Alhamdulillah. Ya harus diingat-ingat. Tapi pekan besok jangan takut masuk. Karena ini belajar, ya harus ada yang diingat. Pertanyaan terakhir untuk bapak-bapak. Judul pembahasan pada malam hari ini nopo Pak? Tadi yang jawab ibu-ibu. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa Bu? Alhamdulillah. Ini mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.